Hal tentang tsunami yang tidak pernah diajarkan kepada kita. Ketika mendengar kata tsunami, kebanyakan orang membayangkan gelombang raksasa setinggi gedung. Padahal kenyataannya, banyak korban tsunami bahkan tidak pernah melihat gelombangnya. Mereka menjadi korban karena terlambat mengambil keputusan. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa hal yang selama ini kita yakini tentang tsunami ternyata salah. Jadi pertanyaannya, jika sirene tsunami berbunyi hari ini, apakah Anda benar-benar tahu harus melakukan apa dan kemana? Tsunami bukan gelombang tunggal. Kesalahan terbesar masyarakat adalah mengira tsunami hanya satu gelombang, padahal tsunami adalah serangkaian gelombang. Gelombang pertama seringkali bukan yang terbesar. Pada banyak kejadian tsunami di dunia, gelombang kedua, ketiga, bahkan keempat justru lebih besar. Akibatnya banyak korban yang berhasil selamat dari gelombang pertama turun kembali ke pantai lalu tersapu oleh gelombang berikutnya. Karena itu setelah evakuasi, jangan kembali ke pantai sampai ada pernyataan resmi bahwa ancaman tsunami telah berakhir. Dalam beberapa kasus, gelombang susulan dapat berlangsung selama berjam-jam. Fakta kedua, laut surut bukan hal yang menakjubkan. Ini tanda kematian paling terkenal dalam sejarah tsunami. Pada tsunami Aceh 2004, banyak orang mendekati pantai karena melihat dasar laut yang belum pernah terlihat sebelumnya. Padahal laut surut ekstrim adalah alarm alami bahwa tsunami akan datang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sebagian tsunami tiba, masa air di depan gelombang tersedot ke arah laut. Akibatnya garis pantai mundur ratusan meter, terumbu karang terlihat dan ikan terdampar. Jika melihat fenomena ini, jangan mengambil handphone, jangan membuat video, jangan memancing, dan jangan mendekati pantai. Sebaiknya cepat-cepat lari mengevakuasi diri karena gelombang bisa tiba hanya dalam beberapa menit. Banyak orang mengira sistem peringatan ini selalu lebih cepat. Tidak selalu. Jika sumber gempa sangat dekat dengan pantai, tsunami bisa tiba hanya dalam waktu 5 menit, 10 menit, bahkan hanya 15 menit. Dalam contohnya tsunami Palu pada tahun 2018. Karena sumbernya sangat dekat dengan teluk, artinya gempa itu sendiri adalah peringatan pertama. BMKG bahkan memiliki prinsip jika merasakan gempa kuat di daerah pantai, evakuasi mandiri terlebih dahulu. Jangan menunggu sirine, jangan menunggu pesan darurat, jangan menunggu televisi. Tsunami tidak harus besar untuk mematikan. Banyak orang berpikir kalau cuma 1 atau 2 meter aman. Salah. Arus tsunami jauh lebih berbahaya daripada tingginya. Kecepatan arus bisa mencapai puluhan kilometer per jam. Air setinggi lutut yang bergerak cepat dapat menjatuhkan orang dewasa. Air setinggi pinggang dapat menyeret kendaraan, dan air setinggi beberapa meter dapat menghancurkan bangunan. Karena itu, para ahli lebih memperhatikan energi dan kecepatan arus dibanding sekedar tinggi gelombang. Kenapa kita rakyat Indonesia sangat membutuhkan informasi ini? Karena Indonesia memiliki salah satu zona tsunami paling berbahaya di dunia. Zona ini membentang dari Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Panjang keseluruhan mencapai lebih dari 5.000 km. Gempa Aceh pada tahun 2004 berkekuatan magnitudo 9,1 hingga 9,3 magnitudo, menjadi salah satu gempa terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Korban global diperkirakan lebih dari 230.000 jiwa. Hal yang paling jarang diketahui tentang tsunami yaitu tsunami bisa naik ke sungai. Banyak orang berpikir, saya tidak di pantai, saya berada di sungai. Padahal tsunami dapat merambat masuk melalui sungai, kanal, muara, seperti banjir yang bergerak sangat cepat. Inilah sebabnya beberapa daerah yang cukup jauh dari garis pantai tetap mengalami kerusakan. Hal ini terjadi pada berbagai tsunami besar di dunia, termasuk tsunami Jepang pada tahun 2011. Hal selanjutnya yang jarang diketahui yaitu bukit belum tentu aman. Masyarakat sering mendengar kalau tsunami datang, lari ke bukit. Secara umum benar, tetapi ada syarat penting tentang bukit satu ini. Bukit itu harus cukup tinggi, cukup jauh dari pantai, dan tidak berada di jalur longsoran. Pada beberapa kasus, bukit rendah di dekat pantai tetap terkena tsunami besar. Karena itu, banyak kota pesisir modern kini menggunakan konsep vertical evacuation building atau gedung evakuasi vertikal. Pertanyaan besar pun muncul, jika tsunami terjadi hari ini, apakah Anda tahu jalur evakuasi terdekat? Apakah Anda tahu lokasi dataran tinggi terdekat? Berapa menit waktu yang Anda butuhkan untuk mencapainya? Dan apakah keluarga Anda tahu titik kumpul setelah evakuasi? Sebagian besar masyarakat kita tidak tahu jawabannya, dan itulah masalah sebenarnya. Tsunami bukan ujian tentang seberapa cepat Anda berlari. Tsunami adalah ujian tentang seberapa cepat Anda mengambil keputusan. Karena ketika laut mulai menunjukkan tanda-tandanya, waktu yang tersisa seringkali bukan jam, bukan puluhan menit, melainkan hanya beberapa menit. Dan dalam bencana seperti tsunami, pengetahuan bukan sekedar informasi. Pengetahuan adalah kesempatan untuk tetap hidup. Saya 14, terima kasih.